Sobat Sepikus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Aulia Kartini Kamila dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Palangkaraya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan resumen saya tentang buku Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan dari penulis Bernhard Damm. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian kedua, memaparkan isinya di bawah panji non-kooperasi perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan Indonesia melawan kekuasaan Belanda. Jadi bagian pertama yaitu bab 4 yaitu untuk persatuan kaum pendawa, bab 4 perpecahan di kalangan nasionalis, bab 5 Soekarno dan Islam sampai 1934, yang dan terakhir yaitu bab 6 sintesa antara nasionalis, Marxisme dan Islam. Selamat menyaksikan. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan di bab 3. Ini tahapan nasionalis 1926 sampai 1931 untuk persatuan kaum pendawa yang tadi saya paparkan. Jadi di sini kita masuk tujuan tunggal. Jadi di sini Soekarno menjelaskan pergerakan rakyat yang telah dimanifestasikan dalam 3 aliran politik walaupun tujuannya sama, yakni satu aliran nasionalis, satu aliran Islamis, dan satu aliran Marxis, terutama sekali Eropa Barat. Mereka adalah lawan kaum nasionalis karena mereka menguasai wilayah Asia. Dalam 1921, ia berkata bahwa tujuan tunggal Serikat Islam dan Partai Komunis adalah mencapai kesejahteraan rakyat India Belanda atau SIJ. Tetapi sementara itu Soekarno telah belajar dari kaum nasionalis dan dengan cepat baginya tujuan partai tersebut itu pun mengalami pergeseran. Jadi kita masuk nasionalis sebagai rangka bersama. Dan dalam Kongres Serikat Islam tahun 1917, Abdul Muiz menggunakan kata-kata yang hampir sama dalam seruannya kepada para pemimpin pergerakan untuk menghidupkan kembali rasa nasionalisme mereka. Yaitu hanya jika kita mempunyai perasaan kebangsaan itu, kita dapat mengharapkan bahwa hasrat kita akan kemerdekaan akan segera terpenuhi. Jadi kita masuk dalam materi salah mengerti. Baik di sini menjelaskan bahwa kita harus membedakan antara materialisme historis dan materialisme filosofis. Materialisme filosofis adalah which seperti sekian banyaknya teori lainnya, ia merupakan suatu spekulasi yang dapat kita capai atau tidak sebaliknya. Materialisme historis adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan penalaran yang ekstrak. Tapi bagi Soekarno, pemisahan antara materialisme filosofis dan materialisme historis berarti masih adanya tempat bagi Tuhan Pencipta yang harus ia akomodasikan, lalu menjadi mudah sekali baginya untuk berbicara tentang salah mengerti, kecurangan, dan pemutaran balikan, dan untuk menyelesaikan keseluruhan. Jadi kita masuk materi tentang Federasi PPKI. Sejak permulaan karir politik Soekarno sampai pada akhir Perang Pasifik, sekutu yang terdapat diandalkan itu tidak dapat membatasi tindakan yang mempengaruhi Soekarno. Dalam waktu beberapa minggu, kelompok politik menerima undangan untuk ambil bagian dalam pembentukan sebuah federasi. Dan pada tanggal 17 Desember 1927, wakil-wakil dari tujuan partai tersebut terbesar hadir dalam sidang pembentukan PPKI atau perlengkapannya Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Oleh sebab itu, keputusan itu harus dicapai dengan suara bulat, maka generasi itu diberi nama Permufakatan Perhimpunan Politik. Selanjutnya kita masuk materi barisan kulit berwarna. Jadi di sini Soekarno telah mengisyaratkan bahwa ia tidak akan merasa puas dengan hanya negara dalam negara. Sebutan ini sering digunakan dalam federasi dengan PPKI. Ia bermaksud untuk membentuk sebuah barisan kulit berwarna. Di dalam pidato itu Soekarno menjelaskan bahwa gagasan mengenai suatu front kulit putih telah disarankan dalam front kulit putih sebagai cara untuk mempertahankan diri terhadap keputusan dan haus daerah orang-orang pribumi. Demikian, sebuah front kulit putih akan melemahkan posisi Eropa di negara kita. Oleh sebab itu, maka sebuah front kulit warna akan memperkuat posisi kita.
Baik, selanjutnya kita masuk dalam kekuasaan kaum Kurawa. Jadi di sini berarti Indonesia menyurat dalam Desember 1916. Fungsi dari apa yang sekarang dinamakan VR diundangkan dan fungsi itu dipegang oleh PR. Dibuka dalam Mei 1918. Menurut Undang-Undang PR akan terdiri dari seorang ketua yang diangkat oleh Raja Belanda dan 38 anggota yang separuhnya bisa dipilih tetapi separuhnya lebih lagi harus diangkat oleh GG. Selanjutnya Jenderal Van Limburg Stirum dalam pesannya kepada PR pada 18 November berbicara tentang adanya pergeseran wewenang. Lalu beberapa minggu kemudian, wakil pemerintah Mr. Talma berbicara di hadapan PR mengenai suatu perubahan yang berdasarkan dalam sifat badan ini. Selanjutnya kita masuk ke kangan peraturan pidana. Jadi di sini ketika dalam 1919 pasal 11 RR yang berasal dari 1854 dan yang melarang segala bentuk kegiatan politik pada akhirnya dicabut. Selanjutnya tujuan penutup menyatakan terlalu dini pandangan-pandangan politiknya yaitu langsung hati ke hati. Jadi kita masuk ke dalam materi Bratayuda bagian ke-1, tantangan dan konflik gaya wayang. Di sini kita masuk perjuangan menuju antitesa. Di sini Soekarno memperlakukan hubungan antara hak dan kekuasaan dengan cara yang bebas. Bagaimana ia memperlakukan pengertian tentang salah mengerti. Di dalam pergerakan bagi di rupa-rupa tak ada perbedaan selama tesis yang darinya ia memperoleh keyakinan itu berakal kuat dalam realitas, maka tidak ada alasan untuk menyaksikan kekuasaannya sendiri. Jadi, semakin cepat dan semakin tajam antitesis itu dikemukakan, semakin jelas pula perjuangan itu jadinya. Jadi, kita lanjut materi senjata Partai Nasional Indonesia. Jadi di dalam materi ini menjelaskan Partai Nasional Indonesia atau PNI yang resmi diberikan kepada Perserikatan. Lalu sesudah kongresnya yang pertama dalam bulan Mei 1928 telah memutuskan untuk menempuh jalan non-konfederasi karena menyadari bahwa menolong diri sendiri merupakan satu-satunya jalan menuju kemerdekaan. Jadi kita masuk ke dalam materi percaya pada bantuan asing. Jadi dalam materi ini terdapat dalam rapat-rapat PNI kampanye terhadap kaum ekstrim dan peran polisi dan media, kegagalan Front Kulit Putih dan juga kesulitan mencapai kesepakatan antara kaum kooperatif dan non-kooperatif. Selanjutnya kita masuk dalam materi Soekarno di depan pengadilan. Jadi di materi ini pemeriksaan perkara Soekarno dan 3 pendakwa lainnya di Lonrad, Bandung pada tahun 1930. Meskipun tidak ditemukan bukti bahwa Partai Nasional Indonesia merancangkan pemberontakan, menuntut umum mencoba membuktikan adanya subversi komunis yang dilakukan oleh partai tersebut. Namun, tuduhan tersebut tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan dan menyaksikan yang simpang siur dari para saksi. Juga Soekarno akhirnya dinyatakan bersalah dan jatuhkan hukuman 4 tahun penjara, tetapi hukumannya kemudian dikurangi menjadi 2 tahun. Setelah masa hukumannya dikurangi dengan masa tahanan selama penyelidikan, Soekarno dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Ya, kita masuk dalam bab 4 tahap Marhenis atau Markis 1932 sampai 1933, yaitu perpecahan di kalangan nasionalis Indonesia. Jadi kedua partai nasional. Jadi di sini membahas tentang peran Soekarno dalam pergerakan Indonesia dan pengaruhnya terhadap Partai Nasionalis Indonesia atau PNI dan Persatuan Perhimpunan Indonesia atau PPKI setelah Soekarno ditangkap pada tanggal 29 Desember 1929. Pergerakan rakyat kehilangan semangatnya dan organisasi-organisasi yang didirikan oleh Soekarno seperti PPKI dan PNI mengalami kesulitan bertahan. Meskipun ada kesempatan untuk mencapai mufakat setelah vonis pengadilan yang diragukan, PPKI mengalami perpecahan dan PNI menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan dengan memanfaatkan nasionalisme.
Jadi kita masuk dalam materi usaha sia-sia Soekarno untuk mempersatukan kedua kelompok. Jadi Nanggala senjata yang ajaib. Jadi di sini terdapat perbedaan cara berpikir antara Soekarno dan Syahrir. Soekarno percaya bahwa kegagalan pergerakan politik dan perjuangan kemerdekaan bukanlah kesalahan dari dirinya ataupun partainya, melainkan kesalahan kaum penjajah. Soekarno lebih fokus pada perjuangan melawan penjajahan dan memperoleh dukungan massa daripada melakukan analisis sejarah pergerakan kemerdekaan dan mengambil pelajaran darinya. Selanjutnya, sementara itu, Syahrir memiliki pandangan yang berbeda. Ia mengajukan tuntutan bahwa setiap orang-orang yang terlibat dalam pergerakan politik dan perjuangan kemerdekaan harus melakukan analisis yang seksama dari sejarah pergerakan tersebut. Menurut Syahrir, hanya dengan mempelajari langkah-langkah yang salah dan kecenderungan yang membahayakan pergerakan tersebut dapat maju ke depan. Kita masuk dalam materi marhin kerangka bersama yang baru. Di sini menjelaskan tentang pengertian marhinisme menurut Soekarno dan Syahrir. Menurut Soekarno, melihat marhinisme sebagai sebuah rumusan yang mencakup seluruh masyarakat Indonesia dengan berpaling kepada massa sebagai kebutuhan sesaat dan memasukkan sebanyak mungkin golongan ke dalam massa untuk mencakup persatuan rakyat. Sementara itu, Syahrir melihat marhinisme sebagai memusatkan perhatian pada massa saja, dengan massa sebagai wahana semangat revolusme. Terdapat perbedaan fokus antara Soekarno dan Syahrir dalam pengertian marhinisme tersebut. Kita menjelaskan asas-asas marhinisme, sosialisme, dan sosiodemokrasi. Soekarno mengkritik demokrasi parlementer karena hanya melibatkan demokrasi politik dan tidak memperhatikan demokrasi ekonomi. Ia berpendapat bahwa demokrasi parlementer hanya memberikan kekuasaan politik kepada kaum buruh tanpa memberikan kekuasaan ekonomi. Soekarno juga menolak demokrasi berjuis yang hanya menguntungkan golongan berjuis atau kelas menengah sebab menyebabkan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Ia mengajukan bahwa kaum marhen harus menjadi revolusioner sosial untuk mencapai masyarakat tanpa kelas tertindas di Indonesia. Kita masuk marxisme dan marxisme. Jadi gagasan di balik asas-asas marxisme yang diusulkan oleh Soekarno memang memiliki pengaruh dari pemikiran Marxis, terutama dalam hal kritik terhadap ketimpangan sosial dan penekanan pada keadilan sosial. Namun, Soekarno juga menggabungkan elemen-elemen nasionalisme dalam konsep marxisme. Selanjutnya, dalam marxisme, Soekarno menekankan pentingnya kerjasama dan solidaritas antara semua orang Indonesia tanpa memandang kedudukan sosial dan ekonomi mereka. Ini berarti bahwa individu-individu diberi kebebasan untuk bekerja sama dalam perjuangan melawan kemiskinan dan penindasan, tanpa harus terikat pada perjuangan kelas yang khas dalam pemikiran Marxis. Jadi selanjutnya kita masuk dalam partai Marxisme. Ini menjelaskan Soekarno mengusulkan demokrasi sentralisme sebagai cara untuk memastikan partai Marxis dapat berfungsi dengan baik dan dapat diikuti oleh setiap orang Indonesia yang menganggap dirinya sebagai marhanis. Soekarno melihat partai politik sebagai sarana untuk mempersatukan berbagai unsur dalam masyarakat, tetapi dengan kepemimpinan yang kuat dan otoriter yang dapat menentukan arah dan tujuan partai tersebut. Jadi kita masuk Bharatayuda yang kedua, bagian kedua. Jadi yang pertama bagian ke-1 dari bab ketiga di sini menjelaskan ringkasan mencakup peristiwa yang terjadi antara April 1932 dan Agustus 1933 yang melibatkan Soekarno, Pertindo, dan Hatta.
Pada bulan April 1932, Soekarno menulis surat kepada redaksi Bintang Timor di mana ia menekankan bahwa ia lebih suka bertindak daripada hanya percaya pada teori. Pada bulan Agustus 1932, Soekarno secara tegas mengumumkan bahwa ia telah menggabung dengan Pertindo, sebuah partai politik di Indonesia pada saat itu. Jadi kita masuk dalam materi jatuhnya sang dewa, berakhirnya mitos. Non-konspirasi ini mencakup tentang Soekarno yang telah ditahan selama lebih dari 3 bulan ketika terjadi peristiwa yang tak terduga. Kabar mengejutkan bahwa Soekarno yang dipuja oleh kaum non-konspirator telah meninggalkan prinsip non-konspirasi. Meskipun sulit dipercaya, pengurus harian Pertindo terpaksa mengakui bahwa Soekarno telah mengumumkan pengunduran dirinya dari partai melalui surat kabar yang dikirimkannya dari penjara. Reaksi kemarahan dari seluruh fans Indonesia, baik berhalusan kanan maupun kiri, menunjukkan betapa tingginya kedudukan Soekarno di mata semua orang. Terlepas dari setuju atau tidaknya dengan politiknya, mereka yang percaya pada nasib baik Soekarno percaya bahwa siapapun yang dia berkahi, Tuhan pasti akan berhasil. Masuk ke bab 5, tahap Islamis 1934 sampai 1941. Soekarno dan Islam sampai 1934. Jadi di sini menceritakan pandangan Soekarno terhadap agama Islam, peranannya dalam Serikat Islam, perdebatannya dengan Haji Agus Salim, dan pendapatannya terhadap persatuan dalam politik. Kita masuk dalam modernisasi Islam di Bengkulu. Dalam konteks ini, Soekarno memasuki lingkungan baru yang didominasi oleh gagasan reformis dalam Islam. Setelah keluar dari isolasinya di Flores, ia mengalami kontaks dengan Muhammadiyah, sebuah perhimpunan Islam yang didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Ahmad Dahlan. Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia pada saat itu dan berfokus pada penyebar luasan Islam di Indonesia. Soekarno menunjukkan ketertarikannya pada isu perempuan dalam Islam dengan menentang pergunaan tabir yang dipasang dalam sebuah rapat Muhammadiyah. Ia menganggap tabir tersebut sebagai simbol keperbudayakan kaum wanita yang tidak diharuskan untuk dikendaki oleh Allah SWT secara demonstratif, meninggalkan rapat tersebut untuk menarik perhatian publik terhadap isu ini. Jadi dalam hal ini Soekarno menggunakan isu tabir sebagai alat untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan menarik perhatian umum, melihat persoalan ini sebagai peluang untuk mempromosikan gagasan reformasi dalam Islam dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Tindakan ini juga menunjukkan bahwa Soekarno memiliki keberanian dan keinginan untuk mengubah pandangan dan praktik Islam untuk dianggapnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan kebebasan. Kita masuk dalam bab 6, perkembangan Soekarno sampai bagian akhir 1941. Sintesa antara nasionalisme, marxisme, dan Islam. Pandangan politik Soekarno pada awalnya menunjukkan adanya upaya untuk mencapai sintesis dari 3 aliran mempengaruhi, yaitu nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Pada tahun 1921, ia mengumumkan bahwa setelah terciptanya kondisi yang cocok dan terbentuknya parlemen Indonesia, Serikat Islam harus terus bekerja untuk memperkuat demokrasi dan Islam di Indonesia serta menghapus kapitalisme. Pandangan ini kemudian berkembang menjadi definisi yang lebih jelas. Pada periode tersebut, ketiga aliran tersebut dipandang sebagai sekutu dalam perjuangan melawan dominasi kolonial. Pada periode antara 1926 hingga 1930, gagasan nasionalisme menjadi yang paling menonjol dalam pandangan Soekarno. Ia berusaha mencakup seluruh rakyat Indonesia
dan membebaskan mereka dari pengaruh asing. Soekarno menawarkan nasionalisme ke timuran sebagai landasan bersama dan berusaha mencapai kesepakatan di antara semua aliran tersebut. Jadi setelah keluar dari penjara pada tahun 1932 sampai 1933, Soekarno lebih banyak menggunakan slogan Marxis, namun kritik dari tokoh-tokoh Indonesia seperti Syahrir dan Hatta membuatnya menyadari bahwa negara tidak cukup untuk mewujudkan kemerdekaan. Soekarno kemudian mencari senjata dalam tulisan-tulisan Marxis dan mengembangkan konsep Marxisme di mana kaum proletar akan memiliki posisi sentral bersama dengan golongan Indonesia lainnya. Selanjutnya kita masuk dalam materi gagasan pertama mengenai negara Indonesia yang akan datang. Jadi di sini ketidakbergunaan demokrasi parlementer dalam kutipan tersebut terlihat bahwa Soekarno memiliki pandangan yang sangat kritis terhadap kapitalisme. Ia percaya bahwa semua penderitaan dan kesengsaraan di dunia ini disebabkan oleh kapitalisme, dan ia melukiskan kapitalisme dan imperialisme sebagai musuh nomor satu. Soekarno menarik kesimpulan logisnya pada awal 1930-an bahwa harapan kaum berjuis bumi putra untuk memperoleh sesuatu di masa depan harus ditolak. Baginya, demokrasi parlementer adalah sistem yang memberikan keuntungan sementara kepada kapitalisme dan menjamin kesinambungannya. Di materi terakhir, pemisahan antara negara dan agama. Dalam materi ini terlihat bahwa Soekarno mengambil contoh dari Turki dalam upaya untuk memodernisasi Islam di Indonesia. Ia mengacu pada tindakan-tindakan yang diambil oleh kaum Turki muda, terutama tindakan Kemal Atatürk. Ia memisahkan agama dari negara. Soekarno berpendapat bahwa tindakan ini sebenarnya memerdekakan agama Islam yang sejati. Soekarno mengaitkan berbagai persyaratan kepada lembaga khalifah seperti pemilihan khalifah oleh umat Islam dan kemampuan khalifah untuk melindungi seluruh umat Islam. Namun ia menyatakan bahwa persyaratan tersebut tidak terpenuhi dalam sejarah lembaga khalifah. Ia juga mencatat bahwa agama sering digunakan sebagai alat politik selama berabad-abad. Sekian dari resumen saya tentang buku Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan dengan penulis Bernhard Damm. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.